Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak Bapak semua, untuk siraman rohani kali ini insya Allah masih akan melanjutkan siraman rohani yang pertama, yaitu keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada video yang pertama sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok teladan yang patut kita ikuti. Di antara banyak sifat-sifat terpuji yang sudah disampaikan pada video yang lalu, yaitu salah satu sifat yang paling terkenal yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu jujur, sehingga beliau dikenal dengan Al-Amin. Anak-anak Bapak semuanya, di review kembali, diingatkan kembali bahwa dengan kejujuran itulah salah satu syarat untuk meraih kesuksesan. Jadi tidak hanya akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama, tetapi dengan kejujuran itu adalah salah satu syarat untuk meraih prestasi atau kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Lawannya dari jujur yaitu dusta atau berbohong. Tentu saja kalimat dusta atau berbohong ini sering kita dengar anak-anak Bapak semuanya. Bahkan ketika bercanda pun kita sering atau sekali kita menyatakan pernyataan atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Sebenarnya apalagi serius, bercanda sekalipun ketika kita berbohong akan mengakibatkan hal-hal yang merugikan kita semua. Dalam hal ini insya Allah Bapak akan mengilustrasikan atau menggambarkan dalam bentuk kisah singkat. Jadi suatu ketika, katakanlah namanya si Fulan, seorang anak pengembala kambing. Jadi anak ini mengembalakan kambing seorang kaya di sebuah kampung. Jasanya mengembalakan kambing orang kaya tersebut. Suatu hari ketika jam-jam siang hari istirahat orang-orang kampung, jam 2 atau jam 3 siang anak-anak Bapak. Jadi di sekitar tempat padang rumput, tempat pengembalaan kambing itu banyak rumah-rumah orang kampung di situ. Pada waktu itu jam-jam istirahat siang. Kemudian dengan sengaja si anak pengembala itu, taruhlah si Fulan tadi, berteriak-teriak dengan keras, "Tolong, tolong, tolong, serigala, serigala!" Minta tolong, ada serigala. Tentu saja orang-orang kampung di sekitar itu yang mendengar pada saat itu terhentak dan spontan. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa balok, membawa apa saja yang bisa dibawa dari rumah untuk menolong anak tersebut. Kemudian setelah sampai ke lokasi, orang-orang kampung bertanya-tanya kepada anak tersebut, "Mana nak? Di mana serigalanya?" Dengan senang hati dan dengan merasa menang, si Fulan itu mentertawakan, artinya sudah berhasil membohongi orang-orang kampung tadi, anak-anak. Sebenarnya tidak ada serigala. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang-orang kampung saat itu. Tentu saja mereka marah, kecewa, tapi apa ada yang sudah terjadi. Akhirnya singkat kata, orang-orang kampung itu kembali dengan perasaan marah dan kecewa karena sudah dibohongi oleh anak tersebut. Anak-anak Bapak semuanya, beberapa hari kemudian dalam keadaan yang sama, di jam-jam istirahat, jam 2, jam 3, seperti biasa, rutinitas seperti biasa, anak tersebut mengembalakan kambing kepunyaan orang kaya di sana. Dan apa yang terjadi? Dari kejauhan sudah terlihat ada segerombolan makhluk, kemudian semakin mendekat, semakin dekat, ternyata jelas gerombolan itu adalah gerombolan serigala yang lapar. Semakin dekat, mulai si Fulan tadi, si anak gembala tadi mulai panik, mulai ketakutan, mulai keringat dingin. Dan dia berteriak sekuat-kuatnya. Teriakannya lebih keras daripada teriakan yang waktu membohongi orang kampung tersebut.
Dia berteriak sekuat-kuatnya, tolong, tolong, ada serigala, serigala, tolong. Kira-kira anak-anak Bapak semuanya, orang-orang kampung di sana mendengar teriakan anak tersebut? Tidak mendengar, tentu saja mendengar anak Bapak. Kalau tidak mendengar berarti orang kampung itu tuli. Tentu saja orang-orang kampung itu mendengar teriakan anak tadi. Tetapi orang-orang kampung tadi tidak spontan, tidak langsung seperti yang semula, tidak langsung berdiri, bangun, menuju tempat anak tersebut membala. Bahkan orang-orang kampung tadi dengan santainya duduk, bahkan di antara mereka bercakap-cakap. Wah, anak gembala kemarin yang membohong kita, anak itu teriak-teriak lagi, minta tolong lagi sama kita, katanya anak serigala. Pasti ini juga bohong. Saat ini pasti bohong juga, membohongi kita, kata orang-orang kampung tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dengan santainya serigala-serigala tadi melahap salah satu atau dua kambing yang digembalakan oleh anak itu. Nah, dari kisah singkat ini, terlepas dari kenyataan atau tidak kisah ini, tetapi kita anak-anak Bapak bisa mengambil pelajaran betapa kebohongan itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Padahal awalnya mungkin anak tadi bercanda, tetapi karena diawali dengan ketidakpercayaan seseorang, ketika sesuatu terjadi benar-benar dan memang kita melakukan atau memang kenyataannya seperti itu, orang meragukan lagi kepada kita. Untuk itu anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini, mari kita tanamkan kejujuran sejak dini. Karena kejujuran itu tidak bisa datang sekaligus setelah kita dewasa. Nggak apa-apalah sekarang kita sering berbohong, sering berdusta, nanti kita jujur setelah dewasa. Mustahil, artinya tidak mungkin. Harus dipupuk sejak sekarang, harus dilatih. Secara singkat, definisi kejujuran itu sendiri adalah mengatakan atau berbuat sesuai dengan fakta atau sesuai apa adanya, tidak dilebihi, tidak dikurangi. Sebaliknya, dusta adalah melebihkan atau menkurangkan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah anak-anak Bapak, mudah-mudahan pada siraman rohani kali ini kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari bahwa kejujuran itu adalah modal yang paling utama, baik dalam bergaul kita dengan sesama, baik bergaul kita dengan lingkungan sekolah atau di tempat ngaji, terutama akan berhubungan juga lebih luas nanti setelah anak-anak Bapak dewasa, berhubungan dengan hubungan usaha, dengan bisnis dan lainnya. Salah satu kesuksesan baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah kejujuran. Beliau terkenal jujur, karena jujur inilah beliau sukses baik di umat, baik sebagai pemimpin politik, baik ketika berdakwah, dan sukses sebagai berniaga, sebagai bisnismen. Mudah-mudahan demikian yang dapat Bapak sampaikan pada siraman rohani kali ini. Mohon maaf apabila ada khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.